Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah zakat. Kita akan coba untuk membahas halaman 47, di mana di dalam halaman 47 dikemukakan oleh pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa tuqawwamu urudut tijarah, dan dihargakan barang-barang dagangan inda akhiril hauli, ketika akhir haul, yakni akhir tahun, ketika akhir tahun, bimasturiyat bihi, dengan uang yang dipakai belanjanya, dengan uang yang dipakai belanjanya. Kemudian wa yukhraju min zalika, wa yukhraju min zalika, dan dikeluarkan zakat daripada barang dagangan itu, rubu'ul usri, 1/4/10, 1/4/10. Wa mas tukhraja min ba'adiniz zahabi, dan barang, maksudnya emas, ya, emas yang dikeluarkan dari tambang emas, wal fiddati, dan tambang perak, yukhraju minhu rubu'ul usri, harus dikeluarkan zakat daripadanya 1/4/10-nya, 1/4/10-nya. Fil hali, pada waktu itu juga, wa ma yujadu minar rikazi, dan emas perak yang didapatkan minarikas, dari harta pendaman kaum jahiliyah, fa fihi al-khumusu, maka padanya 1/5 zakatnya, 20%. Jadi rikas itu zakatnya 20%. Rikas itu adalah barang temuan dari umat-umat terdahulu sebelum datangnya Islam. Rikas dikeluarkan adalah sebanyak 20%. Ya, rikas dikeluarkan sebanyak 20%. Kemarin kita sudah membahas masalah dalilnya. Kita akan coba pada kesempatan ini membahas masalah penjelasannya.
wa tuqawwamu urudut tijarah, wa tuqawwamu urudut tijarah, dihargakan harga dagangan inda akhiril khawli, ketika akhir tahun, bimasturiyat bihi, bimasturiyat bihi, dengan uang yang dipakai belanja, dengan uang yang dipakai belanja dengannya. Kemarin sudah kita bahas, jika pokoknya emas maka nisabnya juga emas. Jika pokoknya perak maka nisabnya juga perak. Sawa'un kana samnu malit tijarati nisaban, sama saja adakah harga harta barang dagangan itu sudah sampai nisab amla ataupun tidak. Jadi dihitung itu di akhir tahun, apakah dia sudah sampai satu nisab ataupun belum, nah, dihitung. Fa in balagat qimatul urudi akhirul hauli nisaban, maka jika telah sampai qimatul urudi, harga barang dagangan tersebut, akhirul hauli, pada akhir haul, sudah sampai satu nisab, nisaban, sudah sampai nisabnya pada akhir tahun, zakaha, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya. Wa illa, dan jika tidak sampai nisab, fala, maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Ya Allah, ini dulu ya. Selalu tiap pagi begini nih. Wa yakhruzu min zalika, dan dikeluarkan dari yang demikian itu, ba'da bulughi qimati malit tijarah nisaban, dan dikeluarkan yang demikian itu sesudah sampai daripada harga barang dagangan telah sampai pada nisabnya, nisaban, rub'ul usri minhu, maka zakatnya adalah 1/40 daripada harta dagangan. 1/40 daripada harga dagangan. Kemudian wa mastukhrija mim ma'adiniz zahabi wal fiddati, wa mastukhrija, dan barang-barang yang dikeluarkan dari tambang-tambang, dari tambang-tambang emas dan perak, yakhruju minhu, dikeluarkan, yukhraju minhu, dikeluarkan daripadanya, in balagha nisaban, jika telah sampai nisab, rubu'ul usri, ya, rubu'ul usri 1/40, rubu'ul usri 1/40, 1/40 fil hali, pada saat itu juga. Jadi tidak perlu
nunggu sampai 1 tahun. Ya. Tidak perlu menunggu sampai 1 tahun. In kana mustahriju min ahli wujubiz zakah, jika ada yang mengeluarkan itu daripada ahli wajib zakat. Jika yang mengeluarkan itu adalah orang muslim, jadi orang muslim itu kan wajib zakat. Jika dia yang mengeluarkan dari tambang emas dan perak itu adalah orang yang wajib zakat, dalam hal ini tentunya adalah muslim, ya, maka dia ketika itu juga harus mengeluarkan zakatnya. Wal ma'adinu, dan bermula kata-kata lafaz al ma'adinu jam'u ma'danin, yaitu dari jamak ma'danin, bi fathi dalihi wa kasrihi, dengan membaca fathah dalnya dan kasroh dalnya. Ismun, satu nama, ismun limakanin, satu nama bagi tempat, khalaqallahu ta'ala fihi, yang Allah telah menjadikan padanya zalika, yang telah menjadikan padanya emas dan perak. Jadi satu nama bagi satu tempat yang Allah telah jadikan di dalam tempat tersebut tambang emas dan perak. Mim mawatin au milkin, daripada tanah mati atau tanah yang dimiliki. Baik itu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang ataupun tidak, ataupun tanah mati. Wa ma yujadu minar rikazi, dan apa-apa yang didapatkan, ya, dalam hal ini emas dan perak. Wa ma yujadu minar rikazi, dan apa-apa dalam hal ini emas dan perak yang didapatkan minar rikas, daripada rikas. Wa huwa dafinul jahiliyati, jadi rikas itu adalah pendaman daripada zaman zahiliyah. Ya, rikas itu adalah pendaman daripada zahiliyah. Wa hiya al-halatu allati kanat alaihal arabu qoblal Islam inal jahiliyati, yaitu satu keadaan yang ada, yang mesti terjadi pada zaman zahiliyah, ya, orang-orang Arab yang memendam hartanya qoblal Islam, sebelum Islam. Minal jahli billahi, saking bodoh dengan Allah, karena bodoh tidak mengetahui dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa syari'il Islam, dan tidak mengetahui tentang syariat Islam. Jadi harta rikas itu adalah harta yang terpendam sebelum datangnya Islam. Emas dan perak yang dipendam sebelum datangnya Islam, di mana orang jahiliyah tersebut memang belum mengenal tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang syariat Islam.
Fafihi ay rikazi, maka di dalam rikaz al-khumusu, al-khumusu yaitu 1/5, 1/5 zakatnya, kira-kira 20%. Jadi ketika kita menemukan harta rikaz, maka zakat yang dikeluarkannya adalah 20%. Zakat yang dikeluarkannya adalah 20%. Wa yusrifu masrifaz zakati alal mashhuri, dan dikelola, diolah di tempat mengeluarkan zakat menurut kaul yang masyhur. Wa muqabiluhu annahu yusrifu ila ahlil khumusi al-mazkurina fi ayatil fai, dan pendapat itu didasarkan pada perbandingan annahu, bahwasanya yusrofu, diolah, ya, ila ahlil khumusi, kepada ahlul khumus al-mazkurina, yang telah disebutkan fi ayatil fai, di dalam ayat fai, di dalam ayat fai. Jadi al-khumus itu telah dibicarakan di dalam ayat fai, di mana ayat fai itu wa ayatul fai hiya qauluhu ta'ala, wa ayatul fai, dan bahwasanya ayat fai yakni pernyataan qauluhu ta'ala, pernyataan Allah Ta'ala, ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masyakina wabnis sabil. Al-Hasr ayat yang ke-7. Dan harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada utusannya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, min ahlil qura, harta rampasan yang diambil dari penduduk dari beberapa negeri. Falillahi walir rasuli, maka untuk Allah dan untuk Rasulnya. Walizil qurba, dan untuk kaum kerabat Rasul. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil. Itulah ayat fai yang diperuntukkan, ya. Maka al-khumusu itu diperuntukkan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Al-Hasr ayat yang ke-7. Demikianlah apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa ini penting untuk kita kaji, karena zakat ini memiliki fungsi yang banyak dan luar biasa. Yang pertama tentunya adalah untuk membersihkan hati seseorang untuk lepas daripada sifat-sifat kikir. Yang kedua juga membantu dalam rangka menetaskan kemiskinan. Dari itu semua maka akan timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara orang-orang
yang beriman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.